Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baik, kita akan masuk kepada kuliah kita yang ketiga tentang apa yang disebut dengan mikroba akuatik. Kenapa pentingnya kita mempelajari mikroba yang ada di akuatik? Yang pertama, akuatik merupakan habitat yang lebih sesuai untuk pertumbuhan mikroba daripada atmosfer. Jadi jika dibandingkan dengan atmosfer, kan mikroba itu adanya di mana-mana, ada di tanah, ada di tubuh manusia, ada di tubuh hewan, di tumbuh-tumbuhan, di udara, dan segala macamnya. Jika dibandingkan dengan atmosfer atau dalam tubuh manusia, maka di air juga jauh lebih baik. Yang kedua, mengandung mikrobia autochthonous. Apa itu autochthonous? Artinya adalah mikroba yang berasal dari daerah itu sendiri. Kalau orang kitanya artinya adalah putra daerah maksudnya. Yang ketiga, mikroba akuatik kebanyakan bersifat motil. Artinya dia bisa bergerak. Berbeda dengan mikroba yang ada di tanah ataupun yang ada di tempat yang lain. Dan yang keempat, terbagi menjadi habitat air tawar, air laut, dan eustaria. Jadi inilah keempat pentingnya kenapa orang mempelajari mikroba yang ada di akuatik. Habitat air tawar kita sudah tahu ada dua, dibagi menjadi dua. Pertama adalah habitat air tenang. Dia ada di danau, di rawa, di kolam. Kemudian ada di habitat air mengalir seperti yang ada di sungai disebut dengan lotik. Lapisan yang paling atas dari hidrosfer merupakan daerah interfas antara atmosfer dan hidrosfer, ditandai dengan tekanan permukaan yang tinggi. Dalam kondisi air diam, mikroba membentuk suatu film permukaan disebut dengan neoston. Kemudian lapisan neoston merupakan habitat yang cocok untuk mikroba foto atau tropik atau disebut dengan produser primer. Jumlah mikroba di lapisan permukaan 10-1 kali lipat daripada lapisan di bawahnya. Jadi pada lapisan permukaan, jadi setelah adanya atmosfer kemudian langsung air, pada lapisan-lapisan awal itulah jumlah mikroba yang paling banyak, yaitu diantaranya 10-100 kali lipat lebih banyak daripada lapisan air yang di bawahnya. Mikroba neoston autochthonous diantaranya ada algae, ada bakteri, ada fungi, ada protozoa. Kemudian bakteri Pseudomonas, ada Caulobacter, Nevskia, Hypomicrobium, Achromobacter, Flavobacterium, Alkaligen, dan Micrococcus. Sementara cyanobacteria ada Aphanizomenon, Anabaina, Microcystis, fungi ada Cladosporium, alga ada Chromulina, Botrydiopsis, Navicula, dan Nautococcus, dan protozoa ada di antaranya Diffugia, Articella, Arcella, dan Acineta. Jadi memiliki masing-masing jenis daripada mikroba ada yang berada pada air tawar. Kemudian pada badan air sering terjadinya yang disebut terhadap pencemaran. Air merupakan substrat yang paling tinggi karena pencemarannya itu berasal dari mana? Yaitu ada berasal dari rumah tangga, ada berasal dari perkampungan, ada dari kota, dari pasar, dan ada jajaran. Jadi bisa masuk melalui hujan misalnya, kemudian nanti akan terlimpah ke dalam sungai, atau juga langsung dibuang oleh orang-orang rumah tangga, yaitu terutama adalah masyarakat yang hidup di sepanjang aliran sungai. Kemudian non-domestik dari pabrik, kemudian ada industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan sebagainya. Pencemaran tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas air, baik untuk air minum, air industri, ataupun keperluan lainnya. Kemudian berdasarkan daripada pencemaran yang disebabkan oleh limbah ini, maka negara ini dibagi menjadi dua. Yaitu pertama adalah negara berkembang, di mana pencemaran domestiknya itu adalah 85%. Jadi pencemaran disebabkan oleh pembuangan rumah tangga dan segala macam.
yang masuk ke perairan, sedangkan negara maju itu hanya 15%. Jadi kalau kita pengen dinyatakan negara maju, maka jangan sampai kita membuang sampah ataupun plastik ataupun apa saja ke badan-badan sungai ataupun laut. Karena Lembaga Lingkungan Dunia menyatakan membagi bahwasanya orang-orang yang negara berkembang, negara baru melek dengan teknologi segala macam selalu menjadikan laut, sungai sebagai tong sampah yang paling besar di dunia. Sementara negara maju mereka olah dulu sampah-sampahnya dan masih ada juga sekitar 15% yang masih membuangnya. Sehingga persentase kehadiran pencemaran domestik dalam badan air menjadi indikator maju atau tidaknya suatu negara. Jadi kalau kita pengen negara maju, maka kita sudah harus peduli dengan sampah. Hal ini tidak terlepas daripada kebiasaan masyarakat yang negara berkembang yang membuang sampah di badan air, beda dengan negara maju yang buang sampahnya diolah terlebih dahulu oleh pemerintahnya. Itu baru mereka membuangnya ke tempat yang mereka biasa, tong sampah ataupun tempat pengolahan sampah. Kemudian komposisi dan aktivitas kemunculan mikroba air tawar. Ada populasi mikroba di danau lebih banyak dipelajari pada sungai. Jadi mikroba yang ada di danau-danau, mungkin seperti danau yang ada di daerah Kampar, mungkin apa namanya tuh, danau dari PLTU, itu lebih banyak dipelajari orang jika dibandingkan dengan sungai-sungai. Kenapa ini terjadi? Karena di sungai itu, karena dia mengalir, kita analisis sekarang, pasti akan berbeda dengan jumlah mikrobanya pada esok hari. Ketika musim hujan, jumlah mikrobanya pasti akan berbeda dengan ketika pada musim kering. Berbeda dengan danau, fluktuasinya tidak akan terlalu banyak, apapun itu kondisinya, karena dia tidak mengalir. Mikroba yang banyak dijumpai adalah anggota genera Achromobacter, Placobacterium, Brevibacterium, Micrococcus, Bacillus, Pseudomonas, Nocardia, dan lain segala macamnya. Bakteri autotropik umumnya adalah autochthonous dan mempunyai peran penting dalam siklus nutrien. Mikroba chemolithotropik memainkan peran penting dalam siklus nitrogen, sulfur, dan Fe. Jadi kalau chemolithotropik ini adalah mikroorganisme yang memperoleh energi dari proses daripada kimia. Sementara autotropik biasa memperoleh energinya dari sinar matahari. Distribusi vertikal populasi bakteri akan tergantung tergantung kepada penetrasi cahaya. Kalau cahaya terlalu terik pun juga mikroorganisme juga terlalu banyak karena kebanyakan juga masih mati. Kalau kita lihat apalagi pada tengah hari, kalau kita di sungai itu pasti suhunya melebihi 40 derajat mungkin, maka mikroba kadang juga tidak bisa hidup. Yang kedua temperatur, yang ketiga adalah kandungan oksigen terlarut. Komponen ketiga inilah yang merupakan faktor yang sangat menentukan. Autochthonous di daerah permukaan dan allochthonous di daerah bentik. Jadi berbeda dengan kita, bahwasanya pada perairan itu mikroorganisme yang merupakan asli daerah tersebut merupakan yang menguasai kondisi yang ada di suatu daerah. Jadi sementara yang pendatang itu, mikroorganisme pendatang itu berada di daerah dasar, bentik, yang mana kondisi itu cahaya kurang, oksigen kurang, kemudian juga makanan kurang. Contohnya adalah cyanobacteria, banyak dijumpai di permukaan, dan Thiobacillus di daerah sedimen. Berbeda dengan kita, kalau di Pekanbaru misalnya adalah pendatang yang menguasai perekonomian daripada Pekanbaru. Sementara masyarakat asli mereka malahan terpinggirkan. Autochthonous photoautotropik seperti Chlorobacter, Chromaticae menempati daerah yang lebih dalam karena tekanan oksigen berkurang, H2S ada dan penetrasi masih cukup. Populasi bakteri heterotropik terdistribusi di seluruh badan air tetapi biasanya mencapai maksimum dekat termoklin dan dekat dasar di mana konsentrasi bahan organik tinggi. Ini adalah ciri-ciri daripada mikroorganisme yang ada di perairan.
Kemudian alga merupakan anggota autochtonous penting di ekosistem air tawar sebagai fitoplankton. Protozoa adalah pemakan fitoplankton dan bakteri. Allochthonous mikroorganisme umumnya berasal dari daratan yang terbawa lewat erosi dan banjir. Jadi kalau ada mikroorganisme pendatang pada suatu perairan atau sungai atau dari laut, itu mereka terbawanya bisa melalui banjir, erosi, kemudian dari hujan, kemudian terbawalah mikroorganisme di permukaan tersebut dan mereka menyelesaikan diri. Seperti kita ketahui bahwasanya mikroorganisme itu sangat cepat mengadakan adaptasi pada lingkungannya. Kalau mereka ada 100 yang masuk, mereka mungkin bisa beradaptasi 30 atau 40, kemudian dia berkembang dengan sangat cepat. Kemudian habitat air laut. Laut merupakan 71% penempatan permukaan bumi ini, di mana kedalaman rata-rata adalah 4.000 meter dan kedalaman maksimum adalah 11.000 meter. Jadi 11.000 meter itu sekitar 11 kilo. Mungkin dari kampus kita pandang sampai kantor gubernur ya. Begitu dalamnya laut. Daerah pertemuan antara air tawar dan air laut disebut dengan estuarian, memiliki produktivitas mikroorganisme lebih tinggi daripada lingkungan air tawar maupun lingkungan dari laut. Komposisi dan aktivitas komunitas mikroba laut, daerah pelagik merupakan lingkungan yang unik buat makro dan mikroorganisme karena tanpa tumbuhan tingkat tinggi, semua produser primer dilakukan oleh alga, mikroskopik, dan bakteri. Jadi di daerah laut-laut yang sangat dalam, misalnya ketika lingkungan tersebut membutuhkan daripada produser primer, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan memang tidak bisa hidup. Maka satu-satunya yang menghasilkan produser primer itu adalah alga mikroskopis. Berbeda dengan yang di tepi-tepi sungai, di tepi-tepi laut, masih ada tumbuh-tumbuhan laut yang berproduksi sebagai produser primer sehingga bisa membuat siklus makanan atau food chain bagi suatu ekosistem. Jumlah mikroba relatif tinggi di daerah dekat pantai, upwelling dan estuaria, tetapi di area pelagik turun drastis 1 sampai 100 per mililiter. Jumlah populasi mikroba cukup tinggi pada beberapa sentimeter sedimen laut, yaitu sampai 10⁻⁷ sampai 10⁻8 per gram, karena melimpahnya nutrien di daerah tersebut. Jadi makanan merupakan suatu limiting faktor terpenting bagi suatu mikroorganisme sehingga mereka bisa berkembang dengan baik. Mikroba laut ditandai dengan kemampuan tumbuh pada salinitas 20 sampai 40 ppt. Atau arti ppt adalah part per thousand, artinya per 100. Atau disebut juga per mil. Per thousand, per 1000 ya. Dan yang benar-benar asli laut mampu mentolerasi lebih besar daripada 33 ppt. Bakteri laut tidak akan tumbuh tanpa adanya NaCl karena memerlukan ion-ion untuk menjaga fungsi membran. Na dan Cl diperlukan untuk transport aktif. Jadi transport daripada makanan yang ada pada sel mikroba tersebut dia membutuhkan NaCl bagi mikroorganisme laut, sementara bagi organisme di darat mereka tidak membutuhkannya. Beberapa bakteri laut memiliki membran berlapis menyelubungi selnya apabila di daerah pada air tawar akan merusak lapisan membran dan sel mati. Kemudian di dalam laut bakteri teradaptasi dengan temperatur rendah, psikotropik dan tekanan tinggi barotoleran. Kebanyakan bakteri laut adalah gram positif dan motil aerob atau fakultatif anaerob. Populasi bakteri proteolitik tinggi dibandingkan dengan lingkungan air tawar atau tanah, terutama jenis Pseudomonas, Vibrio, dan Placobacterium. Kemudian ada bakteri chemolithotropik tadi terlihat dengan siklus nitrogen, Nitrosomonas, Nitrospira, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Kemudian terpenting fungi laut, ini juga penting karena dia juga membantu daripada penguraian daripada tumbuh-tumbuhan yang mati, hewan yang mati, dan segala macamnya. Juga memerlukan NaCl, tumbuh dengan toleransi garam, di antaranya adalah Labyrintula. Ada yeast juga, ada Candida, Tularopsis, Cryptococcus, dan Trichoporan, dan Saccharomyces. Sementara alga memiliki peran penting dalam suplai karbon terutama anggota Chlorophyceae.
Sebentar kita melihat tugas Anda dulu. Saya udah lihat bahwasanya coba kita melihat tugas yang sudah masuk. Pada hari ini ada sebanyak, mana dia nih? 37 kalau saya tidak salah. Classwork. Ya. Jadi ada tugas yang masuk hanya sebanyak 37 ya. Ini tugas yang masuk 37, yang tidak masuk 7 orang. Siapa sajakah mereka yang tidak masuk tugasnya adalah ada Anita, Anitya, Arya Septian Simanjunta, angkatan 18 ini, Datua pun. Debbie Lestari juga nggak masuk tugasnya, Irfan Perdana Sandi juga enggak, Muhammad Arif juga nggak masuk, Nadia Utami juga nggak masuk, Ramadanita masuk tetapi terlambat melewati waktu ya. Ini tugas yang masuk. Coba kita lihat tugasnya, saya juga masih banyak yang bagus sih sebetulnya. Tetapi ketiga tugas yang masuk, seperti si ini, Adam Damiri, nggak perlu juga semua skripsi yang harus dimasukkan. Cukup metodologinya saja, sehingga Anda bisa memberikan komentarnya. Kemudian ada yang bagus, saya lihat si Dina Ramadhani. Ini bisa kita lihat dulu sambil kita belajar juga, yaitu tentang ini tentang TPC. Nanti bisa juga saya sharekan di grup supaya Anda bisa mempelajarinya. Tapi sayangnya si dia tugasnya saya nggak lihat di mana komentarnya. Jadi kalau kayak gini kita belajarnya akan jauh lebih keren. Ya, sambil kita belajar juga ya. Ya, nanti saya bagiin aja. Jadi bagus yang kayak gini. Tapi saya nggak ngelihat komentarnya taruh di mana. Mana si siapa tadi itu yang barat materinya? Dina Ramadhani, mana si Dina? Nggak masuk Dina. Halo Dina. Iya Pak. Mana kamu? Komentar kamu mana Dina? Di komentar pribadi Pak. Maksudnya komentar pribadi di mana? Kok saya nggak lihat? Ini kan tugas nih, Cempo ya. Ini contoh tugasnya kan ada. Kalau kayak si ini dia dibikinnya 2 attachment nih si Citra Lestari. Ada 2 tugasnya masuk. Kalau kamu kayak cuma 1 aja nih siapa? Komentar kamu yang akan saya nilai itu nggak ada.
Kalau Fadila, mana Fadila Eriza? Iya, Pak. Kamu masukin 2 tugas kan? Iya, Pak. 1 video, 1 komentar kamu kan? Iya, Pak. Betul. Kalau si Dina gimana? Halo Dina. Iya, Pak. Kamu nggak masukin komentar kamu ya? Masukin, Pak. Di mana? Kok aku nggak lihat? Kamu masukin di mana, Dina? Coba kita lihat kalau si Fadila Eriza, dia masukin ini yang 1. Oke. Oke. Oke, kita lanjut dulu kuliahnya. Ntar kita bahas masalah tugas. Kita materinya masih ada. Oke. Kita melihat apakah ada atau tidaknya bakteri pada air jernih. Pada air jernih, walaupun kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, tapi sudah ada sekelompok daripada jenis mikroorganisme. 1 adalah kelompok bakteri besi, yang namanya adalah Crenothrix dan Sphaerotilus, yang mampu mengoksidasi senyawa ferro menjadi feri. Ferro itu menjadi positifnya 2 menjadi positif 3. Kehadiran bakteri ini jika disimpan lama akan menyebabkan warna kehitam-hitaman dan kecoklatan. Yang kedua, kelompok bakteri balerang, Chromatium dan Thiobacillus yang mampu mereduksi senyawa sulfat menjadi H2S. Jika air disimpan lama akan tercium bau busuk seperti bau telur. Sementara kelompok bakteri yang ketiga adalah mikroalga. Ada mikroalga hijau, biru, merah. Jika disimpan terlalu lama maka akan menyebabkan perubahan warna tergantung jenis alga yang tumbuh. Sehingga jika hijau, airnya akan menjadi hijau, coklat akan menjadi coklat, dan kekuning-kuningan. Kerugian yang disebabkan oleh tumbuh-tumbuhan bakteri dan mikroalga tersebut dapat menimbulkan kerugian penurunan turbiditas atau kekeruhan, akan menghambat aliran air karena dapat membentuk serat ataupun lendir sehingga air tidak mengalir. Jadi ada 3 kelompok daripada mikroba yang ada pada air yang jernih. Sementara pada air kotor terdapat mikroorganisme yang tadi ada 3 bakteri pada air jernih tadi, kemudian ditambah lagi dengan bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit seperti penyakit tipus, paratipus, kolera, dan disentri. Kemudian kelompok penghasil racun pada keracunan bahan makanan dan daging, keracunan pada sayur, ikan, atau jenis keracunan lainnya di daerah pemukiman yang kurang sehat. Kemudian kelompok yang tadi sini ada 3, 4, 5, 6 bakteri pencemar, misalnya golongan coli. Jika ditemukan dalam air, maka air tersebut sudah dinyatakan tercemar. Kemudian kelompok yang ketujuh ada kelompok bakteri pengguna, yaitu baik kelompok lain dari bakteri mampu untuk menguraikan senyawa-senyawa tertentu dalam air, seperti dikenal pengguna residu, pengguna pestisida, pengguna minyak bumi, dan pengguna daripada deterjen dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan dan kerugian mikroba dalam air. Keuntungannya pertama adalah fitoplankton, zooplankton menyuburkan perairan, sehingga semakin banyak daripada kedua komponen ini, maka organisme yang ada pada laut akan semakin terpenuhi kebutuhan daripada makanannya.
Yang kedua, banyak fungi dan bakteri sebagai dekomposer, degrader, dan pendetoksifikasi bahan beracun. Jadi kalau tidak ada mikroorganisme, maka mungkin laut ataupun air itu dalam waktu 1-2 bulan sudah penuh dengan segala macam bangkai dan segala macam daripada bentuk buangan-buangan sampah yang kalau tidak dicerna oleh atau diuraikan oleh mikroorganisme. Yang ketiga, fungsinya adalah sebagai aerator perairan, di mana mikroorganisme itu menambah oksigen melalui fotosintesis oleh mikroalga. Dan yang keempat, hasil perombakan banda dan mikroba dimanfaatkan oleh jasad organ lain. Jadi ketika sudah misalnya ada ikan mati, diuraikan oleh bakteri heterotropik, maka akan terurai lagi menjadi komponen-komponen sederhana yang bisa dimanfaatkan lagi oleh organisme produser primer seperti plankton maupun juga bakteri-bakteri produser primer. Sementara kerugiannya juga banyak. Yang pertama, menyebabkan penyakit. Jadi banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Seperti kita ketahui, setiap tahun mikroba itu selalu memberi ulah kepada dunia ini. Yang kedua, mikroba penghasil toksin berbahaya seperti Clostridium, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Aina, dan Microcystis. Yang ketiga, penyebab air berwarna bakteri besi atau Phenotrych, Spirotilus, oksidasinya pero menjadi feri tadi. Yang keempat, penyebab air berbau karena adanya bakteri balerang, Thiobacillus atau Chromatium. Yang kelima, badan dan warna air berwarna hijau, biru, atau warna lain sebagai warna daripada mikroalga yang blooming alga. Kemudian yang menjadi perhatian pada air adalah bakteri golongan dari coli. Di mana golongan bakteri coli ini merupakan satu indikator dalam suatu air, bahan makanan dan sebagainya untuk keadaan jasad yang berbahaya mempunyai persamaan sifat gram negatif, berbentuk batang, tidak membentuk spora, dan mampu memfermentasi kaldu laktosa pada temperatur 30 derajat Celcius dengan membentuk asam dan gas dalam waktu 48 jam. Inilah contoh daripada bakteri coli. Di antaranya ada coliform, di mana mikroorganisme itu bisa menyebabkan kita penyakit perut. Escherichia coli sebagai salah satu contoh terkenal beberapa spesies hidup di dalam saluran pencernaan manusia dan hewan berdarah panas. Pertama kali diisolasi oleh Escherichia pada 1885 dari tinja bayi karena bisa hidup pada semua individu maka dijadikan sebagai indikator pada air minum dan makanan. Jika ada bakteri Escherichia coli maka dinyatakanlah air dan makanan tersebut tercemar oleh bakteri patogen. Pencemaran bakteri fekal tidak dikehendaki baik secara estetika karena bakteri fekal ini adalah bakteri yang berasal daripada kotoran manusia sehingga tidak secara etika tidak dihendaki kebersihannya, sanitasinya, kemungkinan infeksi. Jika dalam 100 ml air terdapat 500 kalori coli akan memungkinkan terjadinya penyakit gastroenteritis yang akan segera diikuti oleh penyakit tipus. Pada keadaan tertentu dapat mengalahkan mekanisme pertahanan tubuh sehingga dapat bertahan dalam ginjal dan hati manusia dan ujung-ujungnya juga akan bisa menyebabkan manusia ini akan mati. Ini ada contoh penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli mikrobiologi tentang jenis-jenis mikroorganisme yang ada pada kotoran manusia. Ini dijelaskannya log 10 bahwasanya dia melakukan penelitian pada orang India, orang Jepang, orang Uganda, orang Inggris, orang Skotland, dan orang Amerika Serikat. Yang dianalisis adalah bakteri-bakteri yang ada pada kotoran tersebut. Ada Enterobacter, Enterococcus, Lactobacilli, Clostridia, Bacteroides, dan Bifidobacteria dan Eubacteria. Maka kita lihat di sini terjadinya variasi jumlah mikroorganisme yang berbeda-beda antara suatu kebangsaan dengan kebangsaan yang lain. Dia menyatakan bahwasanya jumlah mikroba pada kotoran manusia itu berbeda tergantung kepada warga negaranya, sehingga warga negara yang banyak memakan makanan karbohidrat, contoh India, Jepang, dan Uganda, kebanyakan makanan karbohidrat, memiliki komposisi yang hampir sama dibandingkan berbeda dengan Inggris, Scotland, dan Amerika. Mereka menggunakan makanannya karbohidratnya tidak terlalu banyak, tapi mereka menggunakan komposisi karbohidrat, protein, dan seratnya mereka bersaing.
Sehingga kita melihat jumlahnya juga akan berbeda satu sama lain. Terutama enterokoki, ini menjadi salah satu parameter dia. Untuk Inggris, Skotlandia, dan 3 poinnya 5, sekian. Sementara untuk India, Jepang, dan Uganda adalah 7, sekian. Ini menjadi faktor utama. Sementara yang lainnya mungkin hampir sama. Jadi enterokoki inilah menjadi sebagai parameter daripada penentuan daripada mikroba yang ada pada fekal manusia. Oke, waktu kita masih ada 7 menit. Saya akan ambil absen. Silakan dinyalakan ininya. Kita masuk ke yang pertama dulu. 1, 2, 3, senyum. Oke, absen. Lembaran kedua. Satu, dua, tiga. Arya Septian nggak ada kayaknya. Libur dia. Udah amat lah kita. Dia nggak hidupin kameranya, berarti dia libur ya. Oke, materi kuliahnya nanti akan ininya. Kalau kalian mau lihat wajah kalian juga nanti ada di YouTube-nya. Kalian bisa lihat. Dari 3 mata kuliah tadi ada kalian semuanya di sana. Oke, ada yang bertanya silakan. Kita masih ada waktu 6 menit lagi. Izin Pak, ingin bertanya. Ya, siapa itu? Gom-gom Pak. Ya, Gom-gom. Misalnya kan Pak ada pencemaran yang terjadi di perairan air tawar dan air laut itu misalnya tumpahan minyak Pak. Apakah itu penanganannya sama Pak? Kita lihat jenis cemarannya dulu. Seperti tadi kita lihat kalau di perairan tadi kan kalau negara berkembang itu ditentukan pencemaran domestik atau pencemaran buang rumah tangga itu jauh lebih banyak. Sehingga materi pencemarannya pasti akan berbeda. Mungkin ada kotoran manusia, ada sampah-sampah plastik, dan segala macamnya. Sementara kalau di negara-negara maju, pencemaran mereka itu tingkatnya sudah mereka treatment dulu, sehingga yang masuk ke air itu adalah pencemar-pencemar yang sudah bisa diuraikan oleh lingkungan. Jadi hal-hal yang bersifat plastik, mungkin yang susah diuraikan, mereka tidak akan buang lagi ke sungai ataupun ke lautnya. Karena nanti akan mengaruh daripada ekosistem daripada laut ataupun sungainya. Dan biasanya negara-negara maju, kalau negara-negara berkembang, untuk menangani pencemaran tersebut masih belum dilakukan dengan baik ya. Kalau Anda tahu mungkin PAM, air minum ya, perusahaan air minum Indonesia, itu kan banyak yang menggunakan air sungai. Bagaimana mereka mengadakan treatmentnya? Makanya air PAM di Indonesia belum bisa untuk diminum. Tetapi kalau air PAM di Amerika, di Eropa, saya hidup dulu 5 tahun di Prancis, itu kita bisa minum dari air kerannya. Karena apa? Karena treatment yang mereka lakukan sudah baik, mikroorganismenya sudah berarti 0, dan tidak hanya sekedar dilihat dengan penyinaran saja. Demikian Gonggong. Jadi tergantung dengan kondisi bahan yang tercemarnya. Maka perlu kita penelitian pendahuluan dulu sebelum kita melakukan perbaikan terhadap kualitas daripada air yang tercemar. Oke, ada yang lain? Silakan. Waktu kita masih ada 3 menit. Terima kasih Pak. Ya, Gonggam. Nggak ada pertanyaan. Tadi yang 7 orang nggak masuk tugasnya. Nanti kalau dapat jangan salahin ya. Ini baru tugas sama saya, belum tugas sama dosen lain nanti ya. Siapa? Google Classroom untuk tugasnya itu Pak. Nah, ya. Untuk tenggat Google Classroom saya lihat jam 12 malam Pak hari ini Pak. Salah masuk saya ya. Jadi masih boleh ya gitu ya? Iya Pak. Kamu udah masuk emang ya? Sudah Pak. Oh ya udah, ngapain kamu komplain lagi? Aman lah itu. Karena ya, banyak yang baru ngirim Pak sekarang. Ya, berarti saya salah kasih waktu itu. Berarti harusnya hari Minggu jam 12 ya. Oke, ada yang lain pertanyaannya? Izin Pak, kalau misalkan jawabannya komentar pribadi gimana Pak ya? Memang harus komentar pribadi. Kan kamu udah kamu lihat itunya, kemudian kamu baca-baca, kamu harus melakukan komentar pribadi. Emang bukan harus komentar copy paste. Iya Pak, maksudnya masukkan komentarnya itu di Google Classroom kan komentar pribadi.
tidak berbentuk file gitu, Pak. Pribadi maksudnya mana tuh? Itu kan kalau punya saya kan jurnal udah saya upload kan, Pak. Terus di Iya. bawahnya kan ada komentar pribadi untuk mahasiswa gitu. Iya. Jadi jawaban kita itu di situ, Pak. Apakah terbaca di Bapak? Makanya saya kan boleh masukkan satu orang tuh masukkan dua, satu masukkan video ataupun paper, file yang keduanya komentar. Kalau nggak bisa di-attach di situnya, tapi kalau yang pintar dia akan bisa me-attach-nya gitu. Di bawah daripada itunya. Tapi kalau yang agak gaptek dia nggak bisa. Tadi kan saya udah liatin itu tugas-tugasnya. Itu kan masih saya melihat tugasnya ada yang masukin 2, ya, ada yang masukin 1. Ini sebagai contohnya tugasnya. Kalau kita share screen lagi, waktu masih ada 1 menit lagi nanti akan habis. Ya, ini kan ini 2 nih. Siapa nih Aldi dia masukin 2 nih kayaknya. Kalau Adam nih 1 aja nih skripsi tok dia masukkan. Dia komentar nggak ada, dia nggak tahu apakah ditaruh di bawah atau enggak. Kayak yang lainnya kayak gitu juga. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Kalau yang turn ini kayak si Atika, ini masukin 2 ya Atika ya. Halo Atika. Iya, Pak. Kamu masukin 2 kan? Nah, memang pintar kamu itunya. Kalau yang masukin 1 berarti nggak terbaca yang kamu komentarnya. Atau komentarnya kamu ada di bawah yang 1 ini nggak masalah juga. Masih bisa saya terima ya. Masih bisa saya baca gitu maksudnya. Masih bisa saya nilai. Tapi kalau nggak masukin sama sekali, kayak siapa tadi, Deborah ya? Bukan, si Dina Ramadhani ya? Saya nggak lihat tugas keduanya. Karena masih ada waktu lagi sampai jam 12, silakan aja masukin lagi. Itunya. Ya. Kan itu terbuka semuanya. 2 nama pun nggak apa-apa juga. Kalau misalnya terpisah juga nggak apa-apa, kan nanti akan keluar namanya juga. Bisa masukkan 2 tugas nggak terus sekalian? Atau 1 aja? Halo? Iya, Pak. Bisa masukin 2 nama nggak sekali? Konggom masukkan 1 tugas, 1 komentar gitu. Di Google Classroom-nya. Kalau apa, Pak? Dia bisa, Pak. 1 file, tapi dia komentarnya nggak di file itu, Pak. Iya, nggak Langsung apa-apa. komentar pribadi. Tapi kan terbaca. Asal terbacanya nanti saya lihat ya. Kalau Oke, komentar time is pribadi up biasanya finish. bisa.